Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pondok pesantren di Aceh Singkil terbakar. Seorang paman di Kabupaten Aceh Singkil tega melecehkan dan memperkosa keponakannya sehingga ditangkap polisi saat bersembunyi di mobil tangki. Bubur pedas khas Aceh Tamiang kerap diburu warga terutama saat-saat tertentu untuk menu kudapan dan berbuka puasa. Pedas dan asam seakan menjadi ciri khas makanan Indonesia. Tak terkecuali bubur pedas Tamiang. Kuliner etnis Melayu di Aceh memiliki cita rasa pedas yang khas dan kaya rempah. Bubur pedas ini diklaim sudah dikenal seantero Nusantara. Bubur pedas ini dibuat oleh warga Kecamatan Seruwei, Aceh Tamiang, merupakan sesuatu yang biasa. Warga desa Gedung Biara, Kecamatan Seruwei biasanya membuat bubur pedas untuk pesanan berbuka puasa atau kondangan. Rasa pada bubur pedas semangat juang, keberanian, dan keragaman budaya yang hidup berdampingan. Bubur pedas bukan sekedar kuliner biasa tetapi juga simbol kebersamaan dan silaturahmi dalam masyarakat. Proses pembuatan dilakukan secara gotong royong yang mencerminkan makna persaudaraan. Bubur pedas itu khasnya di Aceh Tamiang, Bu? Ya, di Aceh Tamiang ini. Karena di mana-mana kadang kami pergi ke Langsa pun beda rasanya gitu. Memang untuk daerah kami lah, Seruwei lah yang insya Allah boleh dikatakan yang enak gitu. Mana-mana kadang ada yang orang dari Sumatera pun membilangin kalau dari Seruwei ini enak gitu bubur pedasnya. Saat ini bubur pedas telah banyak dijual di pasaran dengan harga bervariasi antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per porsi. Harga bubur tergantung menu tambahan atau topping. Bumbu ini terdiri dari sebelum Muharram ini kan nggak orang semua puasa. 1 cup itu 10.000, 5.000, kami beli di rumah sampai 10 cup. Gimana dengan rasa ya, Bu? Oh enak, laris, apalagi punya bumbu-bumbunya cukup semua. Nggak payah pakai penyedap. Enak, ke ketan, ke ikan, ke udang. Udah berapa kali, Bu, membeli bubur pedas di sini, Bu? Oh, ibu ini udah sering kali kalau bulan puasa tiap sore. Bubur pedas ini merupakan makanan khas Melayu dan salah satu panganan khas tradisional Aceh Tamiang. Bubur ini dibuat di hari tertentu seperti pada bulan Ramadan dan saat hari besar Islam termasuk pada hari 10 Muharram pada hitungan Hijriyah. Makanan bubur pedas ini makanan khas Melayu dan makanan tradisional Aceh Tamiang. Bubur pedas ini kami buat pada hari-hari tertentu, terutama pada bulan Ramadan dan hari-hari besar Islam. Termasuk pada hari ini berkenaan dengan 10 Muharram, banyak masyarakat kami yang berpuasa dan sudah memesan bubur pedas, maka saya pada hari ini membuat bubur pedas. Ya, saya menjual bubur pedas ini, ada yang 5.000-an dan ada juga yang 10.000, itu sudah lengkap dengan anyangnya. Pesanan hari ini sebanyak 210 cup di samping ibu-ibu yang sudah memesan hari ini. Bubur pedas dianggap sebagai kuliner warisan Aceh yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Yang chefnya juga puas. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai tertimpa balok kayu yang tumpah dari truk pada Sabtu sore lalu. Pengendara naas itu tak bisa mengelak saat puluhan balok kayu tumpah ke badan jalan akibat truk tak terkendali setelah remblong.
Truk bermuatan puluhan ton kayu melaju dari arah Aceh Tamiang menuju Sumatera Utara. Saat melintas di Bukit Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, tiba-tiba remblong sehingga kayu jatuh menimpa pengendara. Truk naas itu ringsek, sedangkan pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Warga Gampung Ketapang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara dihebohkan dengan temuan sebuah minibus yang tercebur ke tambak. Minibus tersebut diduga digunakan komplotan pencuri ternak yang ikut tewas akibat terkurung dalam mobil beserta 4 ekor ternak dalamnya pada Kamis pekan lalu. Seorang penumpang berinisial R ditemukan sudah tak bernyawa di dalam mobil. Sementara seorang penumpang lainnya berinisial N berhasil diselamatkan warga dan telah ditahan polisi usai mendapat perawatan medis. Sejumlah massa menggeruduk kantor Gubernur Aceh pada Senin siang. Massa yang menamakan diri Rakyat Aceh menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat. Di antaranya menolak militerisasi dan menuntut pengembalian tanah Belang Padang. Sambil membentangkan spanduk, massa memadati pintu gerbang kantor Gubernur Aceh. Massa yang datang dari berbagai daerah mencoba memaksa masuk ke dalam perkarangan kantor gubernur namun dicegah polisi. Kantor Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Aceh Barat Daya terbakar pada Sabtu malam. Namun kebakaran hanya menimpa 4 ruangan kantor. Material bangunan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat merembet hingga menghanguskan 4 ruang kantor. Demikian juga barang dan dokumen yang berada di 4 ruangan tersebut. Kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Seorang gadis masih berusia 14 tahun diperkosa teman kerja ayahnya hingga berulang kali disertai ancaman. Pelaku memperdaya korban dengan uang jajan dan di bawah ancaman. Peristiwa miris ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2020 lalu. Saat itu korban masih berusia 9 tahun dan duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. LPG subsidi 3 kg semakin sulit diperoleh di pasaran. Jika ada, harganya jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET hingga mencapai Rp35.000 per tabung. Kondisi ini mendorong petugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Sperindak Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara menggelar inspeksi mendadak atau sidak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.